Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIDN 02190496. Di sini saya merupakan dosen dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Saya merupakan dosen yang memiliki keahlian dalam mata kuliah toksikologi klinik. Pada pembuatan video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah toksikologi dasar, di mana toksikologi dasar ini merupakan mata kuliah keunggulan dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pertemuan yaitu 16 kali dengan rincian 1 pertemuan UTS, 1 pertemuan UAS, dan 14 kali pertemuan teori maupun praktikum. Fokus mata kuliah ini adalah untuk melihat pengaruh bahan kimia yang dapat merugikan bagi tubuh makhluk hidup, di mana proses pembelajaran mata kuliah toksikologi dasar yaitu melalui kuliah pakar, discovery learning atau DL, belajar berdasarkan masalah atau BDM, dan praktikum laboratorium. CPMK pada toksikologi dasar yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan menilai pengujian spesimen, di mana sub CPMK yaitu mahasiswa mengetahui jenis sampel, pengambilan dan penanganan sampel khususnya toksikologi. Pokok bahasan yang akan disampaikan adalah faktor yang dapat mempengaruhi sampel, jenis-jenis sampel, cara pengambilan sampel, dan penanganan sampel, serta integritas sampel pada pemeriksaan toksikologi. Metode pembelajaran yang akan saya sampaikan menggunakan DEA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, yaitu saya menyampaikan materi secara tatap muka dan secara langsung menggunakan metode ceramah. Selanjutnya adalah interaction, di mana saya akan melakukan diskusi antar dosen dan mahasiswa untuk melihat keaktifan mahasiswa. Selanjutnya assessment adalah memberikan tugas kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang telah saya susun. Terakhir, untuk penilaian mata kuliah ini yaitu terdiri atas bobot UTS sebanyak 10%, UAS teori sebanyak 15%, UAS praktek sebanyak 15%, dan tugas 60%. Baik, saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah toksikologi dasar pada pertemuan ke-12 yaitu materi terkait pengambilan dan penanganan sampel toksikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan toksikologi dasar. Ya. Toksikologi dasar pada materi ke-12 yaitu teknik pengambilan dan preparasi sampel toksikologi. Oke, ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan CPMK terlebih dahulu, ya. CPMK itu adalah capaian, ya. Capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Di mana pada mata kuliah ini dapat mengevaluasi dan menyusun serta menilai pengujian spesimen khususnya pada pemeriksaan toksikologi. Nah, selanjutnya sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu melakukan, jadi mahasiswa sekalian harus mampu melakukan teknik pengambilan dan preparasi sampel toksikologi. Oke. Nah, tujuannya yang pertama, mahasiswa mampu melakukan teknik pengambilan sampel toksikologi, ya.
Yang kedua, mampu melakukan preparasi sampel toksikologi. Nah, di mana pokok pembahasan yang pertama kita akan mengetahui jenis-jenis sampel toksikologi, pedoman pengumpulan sampel dan pengambilan serta penanganan sampel. Jadi pada pengambilan sampel itu terdapat pedoman tersendiri, ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, untuk melihat atau menangkap pemahaman mahasiswa sekalian, Ibu akan membuat pretest terlebih dahulu, ya. Nanti akan Ibu jelaskan materi dan terakhir akan ada post-test. Baik, untuk pretest kali ini Ibu persilakan dalam waktu 5 menit ya. 5 menit saja, silakan kerjakan soal pretest. Ya, silakan. Soal pretest yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi sampel? Ya. Oke. Untuk soal yang kedua, sebutkan macam-macam sampel toksikologi. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengambilan dan penanganan sampel toksikologi. Oke ya. Oke, pretestnya sudah selesai. Kita akan lanjut ke pembahasan. Oke. Nah, selanjutnya, ya, kita harus tahu dulu nih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sampel. Yang pertama itu ada yang namanya faktor fisiologi. Ya, kalau bahas fisiologi berarti dia itu berdasarkan fisiknya, adik-adik. Ya, berdasarkan fisiknya itu seperti apa? Bisa bentuknya, bisa warnanya, ya, keadaannya, keadaan sampel itu seperti apa. Dan yang kedua itu adalah faktor sampling. Nah, faktor sampling itu seperti apa? Faktor sampling itu yaitu pada saat pengambilan sampelnya, ya, apakah sampelnya terlalu lama didiamkan, apakah sampelnya harusnya diambil menggunakan tabung EDTA, ngambilnya tabung kuat aktivator, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ketika ditanya jenis-jenis sampel apa saja yang bisa digunakan pada pemeriksaan toksikologi, ya, yang pertama itu adalah sampel darah, ya. Nah, biasanya sampel darah ini sama, mengambil sampel darah di vena apa? Vena apa? Vena media cubital, yang mana yang di lengan, ya. Itu kalau pasien itu kalau pasien atau korbannya itu masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal mungkin ada kondisi khusus yang kita lakukan, ya. Nah, selanjutnya selain darah ada lagi enggak? Ada, ya. Selain darah ada cairan amnion, ya, aqueous humor, ya. Cairan mata itu juga bisa menjadi sampel karena ada DNA-nya, ya. ASI, cairan empedu getah bening, cairan perutnya, peritoneal, ya, cairan vagina, dan termasuk juga sperma. Itu semua cairan yang berasal dari tubuh itu bisa menjadi sampel dalam pemeriksaan toksikologi. Oke, selanjutnya pengambilan dan penanganan sampelnya. Penanganan dan pengambilan sampel, ya. Jadi untuk sampel yang disimpan, sampel disimpan itu supaya tidak membusuk, ya. Itu harus disimpan di suhu 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius itu berarti suhu kulkas atau maksudnya suhu beku atau yang di tempat biasa 4 derajat. Suhu beku 4 derajat itu adik-adik, ya. Gitu. Kecuali rambut dengan kuku, karena rambut dan kuku itu kan mengandung keratin, ya. Nah, dia lebih kering sampelnya, ya. Nah, selanjutnya kalau sudah diperiksa, awalnya kan di 4 derajat Celcius, ya.
Kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ada sisa sampelnya. Sisa sampelnya di mana disimpan, Bu? Ya, disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Ya, kenapa? Karena biasanya toksikologi ini kan berhubungan dengan kejahatan ya, seperti kasus forensik dan sebagainya. Kalau seandainya korbannya sudah meninggal, kita akan susah mencari sampel lagi. Karena itu harus disimpan sebaik mungkin, ya. Selanjutnya, integritas sampel. Jadi integritas sampel itu ya tindakan pencegahan supaya sampelnya itu bisa dijamin, ya, nggak rusak gitu. Ya, ada yang pertama itu harus pelabelan sampel yang tepat, jangan sampai sampelnya tertukar. Terus penggunaan wadahnya itu anti tumpah, jangan sampai nanti sampel terakhir orangnya udah dikubur sampelnya tumpah. Jadi nggak boleh tumpah, ya. Terus selanjutnya sampel kuku, rambut, darah femoral itu sebelum tindakan otopsi. Jadi adik-adik ada yang namanya otopsi ya. Otopsi itu adalah tindakan pembedahan ya, pembedahan dan mengambil organ dalam tubuh. Nah, kalau kayak rambut, kayak kuku itu dilakukan sebelum otopsi, ya. Nah, selanjutnya didokumentasikan. Jadi segala bentuk pengambilan sampel, khususnya di laboratorium forensik itu harus difoto adik-adik, ya, sebagai bukti yang kuat itu. Selanjutnya ini protokol pengumpulan rambut untuk pengujian obat terlarang ya. Jadi memang rambutnya itu konsepnya diambil mulai dari memang akarnya, nggak boleh putus. Karena kenapa? Narkotika ya atau nafza itu akan menempel di akar rambut adik. Jadi kalau nggak sampai akar dia nggak akan kebaca kalau putus ya. Oke, selanjutnya wadah spesimen. Nah, urin sama darah itu ada pengawetnya, ya. Kalau dia darah, pengawetnya sodium fluoride 1%, sedangkan obat itu sodium azid 0,1%, ya. Tahannya stabilnya berapa? Dia di suhu kamar ya, suhu kamar artinya suhu ruang. 7 hari dia masih oke, ya. Itu untuk stabilitas sampelnya. Oke, selanjutnya ini pengambilan darah dan urin. Nah, jadi memang setiap golongan, baik itu opiat, ganja, amfetamin, kokain dan sebagainya, itu konsepnya beda-beda adik-adik ya. Kalau urin, kayak contohnya nih opiat, 1-4 hari di urin masih ada. Hari kelima dia udah samar nggak kebaca, ya. Kalau darah dia 2-48 hari. Karena itu biasanya kalau mau mendapatkan hasil yang memang sesuai ya, sesuai dengan yang ketentuan ya, dan memang menghasilkan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya, biasanya kalau mau kasus-kasus narkoba itu lebih ngambil ke sampel darah. Karena dia sampai 48 hari masih bisa terdeteksi, ya. Oke. Nah, pemberian labelnya lengkap, ada nama, umur, jenis kelamin, alamat, tanggal, lokasi, jenis, jumlahnya, nama dan para pengambil. Karena kenapa? Biasanya kan ada sampel yang dikirim ya. Kalau sampel yang dikirim harus tahu yang ambil siapa. Kalau seandainya terjadi sesuatu, yang ditanya atau yang dihubungi adalah yang ngambil sampelnya, gitu, ya. Oke. Nah, selanjutnya preparasi sampel toksikologi, ya. Nah, kira-kira, ya, sebelum lanjut ke preparasi, ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami persilakan. Ya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Indra Ramadhani Santika. Habis ini izin bertanya, Bu. Pada toksikologi itu kan sampel yang diambil berupa darah. Jadi misalnya pada kasus orang yang sudah meninggal, itu bagaimana? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Karena kan selama ini sampel yang diambil itu adalah darah orang yang masih hidup ya. Nah, ketika pemeriksaan toksikologi itu kalau seandainya korbannya sudah meninggal, bagaimana cara mengambil sampel darahnya? Ya, baik. Kepada Mas
mahasiswa, apakah ada yang ingin memberikan masukan ya terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh Indah ya? Ya, ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, persilakan. Kami persilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gideon Yasari. Izin memberikan masukan dari pertanyaan Kak Indah, bagaimana cara pengambilan darah pada kasus orang yang sudah meninggal. Pada dasarnya darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pada saat orang meninggal, aliran darah tersebut stop. Jadi, pertanyaan Kak Indah tadi, bagaimana cara mengambil darah orang yang sudah meninggal? Menurut saya, cara mengambil darah orang yang sudah meninggal yaitu darah diambil di jantung menggunakan spet khusus. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan dan jawaban yang menarik. Beri tepuk tangan dulu teman-temannya. Ya. Nah, jadi memang ketika berbicara tentang toksikologi ini memang sampelnya itu tidak seperti yang biasanya ya. Nah, ketika pertanyaan bagus dari Indah ya sama jawaban dari Widya, kan orang meninggal ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika orang meninggal aliran darah itu stop adik-adik ya. Nah, ketika darah stop, kita mau flebotomi itu nggak akan dapat darah. Nah, kira-kira bagaimana mengambil darahnya? Ya, benar yang dijawab oleh Widya ya. Artinya yang darah yang kita ambil itu adalah darah yang berasal dari jantung ya. Nah, karena itu pada saat sudah meninggal ada proses yang namanya autopsi. Nah, pengambilan darah itu masuk ke dalam proses yang namanya autopsi. Selain darah, itu apa lagi yang bisa diambil? Banyak, cairan lambungnya, organ ginjalnya, ya, dan sebagainya yang bisa membantu proses investigasi, ya, gitu. Jadi ketika sudah meninggal, kalau darahnya tidak mengalir lagi, terpaksa kita ambil dari jantungnya. Karena kan jantung itu berfungsi untuk memompa darah. Artinya darah itu ada di jantung, ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi lagi ya. Teknik preparasi sampel toksikologi. Jadi sampel toksik itu ada macam-macam. Ada yang bentuknya serbuk, ada yang bentuknya sampel ganja, ada yang bentuknya cairan. Nah, ketika sampelnya serbuk itu nggak bisa langsung masuk alat, kita preparasi dulu, ya. Begitu juga dengan sampelnya obat, obatnya nggak bisa langsung masuk alat, kita preparasi dulu. Artinya sampel bentuk serbuk, bentuk ganja maupun cairan itu harus dicairkan dulu, ya. Kalau memang dia bentuk cairan, artinya ada penambahan zat lain, misalnya ditambahkan aquades pengencernya, atau ditambahkan etanol pengencernya, atau ditambahkan NaCl dan sebagainya. Artinya sebelum masuk alat, obat ini, serbuk dan sebagainya harus dalam bentuk cairan dulu, baru diinjeksikan ke alat, ya. Nah, alatnya apa saja Ibu? Ada HPLC, ada yang namanya LC-MS. LC-MS ini ada ininya deh ya, untuk masukin sampelnya itu berupa cairan diinjeksi. Ya, disedot dia ya. Sama ini ada HPLC. Jadi semua pembacaan hasil itu dibaca melalui komputer untuk melihat, untuk mendeteksi ya. Misal dia keracunan cyanida, misal ambil cairan lambungnya masukkan ke alat. Tapi enggak cairan lambung bulat, kita preparasi dulu ya, tambahkan pengencer dan sebagainya. Ya, selain itu juga ada yang namanya ekstraksi darah, ada ekstraksi urin atau cairan lambung, ada juga sampel rambut. Begitu juga dengan rambut ya, rambut nggak bisa langsung masuk alat. Rambut itu harus diekstrak dulu, ya. Jadi diekstrak dulu cairannya itu yang akan masuk ke dalam alat, ya. Oke, kita sudah masuk ke penghujung pembahasan materi terkait pengambilan dan preparasi sampel, ya. Untuk melihat tingkat pemahaman melalui pretest, ya, kita akan melanjutkan ke tahap post-test. Ya, Ibu berikan waktu untuk melaksanakan post-test. Ibu persilakan. Ya. Soal yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi sampel? Yang kedua, sebutkan macam-macam sampel toksikologi.
Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengambilan dan penanganan sampel. Yang keempat, bagaimana protokol untuk pengumpulan rambut kepala untuk pengujian obat terlarang. Dan yang kelima, bagaimana cara pemberian label yang baik pada sampel. Ya. Silakan lakukan pretest ya, Ibu beri waktu. Oke ya, untuk pretest sudah selesai ya. Pada mata kuliah ini Ibu sudah mengambil referensi ya dari berbagai macam buku, jurnal, dan juga kebetulan pada mata kuliah ini juga mengambil referensi dari penelitian Ibu sendiri ya, di mana pemanfaatan ekstrak bunga asoka ya untuk pengganti eosin ya pada pewarnaan hematoksilin eosin. Jadi kita ketahui eosin ini kan bahan kimia ya. Bahan kimia termasuk toksik. Apabila dihirup secara jangka waktu yang lama, dia akan mempengaruhi kesehatan. Nah, jadi ini akan masuk ke mata kuliah toksikologi ya, berupa racun. Nah, sehingga ketika kita menggunakan bahan kimia atau berupa racun, kita bisa memanfaatkan bahan alami berupa ekstrak bunga asoka. Ini juga akan masuk ke mata kuliah pembahasan ya. Selain itu, penelitian Ibu ini juga sudah Ibu buat buku ya, sudah ber-ISBN dan terbit di penerbit Getpress Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, juga bernilai ibadah untuk kita semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, penyampaian materi melalui video pembelajaran sudah dilakukan berdasarkan RPS yang telah disusun. Dan penyampaian sudah dilakukan melalui delivery secara tatap muka dan ceramah, interaction untuk melihat interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta penugasan berdasarkan RPS. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.